Rezeki buat zodiak siapa kali ini? Aries, gimana rezekinya di bulan Agustus ini? Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya di rezeki zodiak Aries di bulan Agustus 2024. Nih, kenapa saya ambil rezeki Aries? Karena setiap orang juga punya rezeki ya. Rezeki bukan hanya uang, tapi kesehatan. Intinya tentang rezeki aja ya, tentang sesuatu milik yang mau datang. Ada rezeki besar nggak yang datang? Mudah-mudahan banyak rezeki ya. Kita buka ceritanya dari keadaan ya. Saya bukan dari keadaan, buat jaga-jaga ke depannya. Ini kartunya Aries. Kita buka ceritanya apa yang sebenarnya terjadi di keadaannya Aries. Di rezeki Aries, apakah ada harta melimpah gitu yang datang, tentunya rezeki nomplok. Ini kartunya Aries, pikirkan tentang keadaannya, nggak akan semua resonate ya, karena ini tarikan banyak energi Aries. Jadi bijak dalam mengambil keputusan. Apapun yang terjadi di depan harus yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Kita cuma buat jaga-jaga aja, kita lihat keadaannya, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Ini kartunya zodiak Aries di rezeki Agustus 2024. Dari keadaan yang seperti apa gitu ya. Queen of Cup mah giat leukeun gitunya, mau ngusahain apa aja gitu yang dilakukan tulus dari hati ngerjainnya. Pekerjaan yang dilakukan sama hati gitu, jadi nggak jadi beban ke depannya. Apapun hasilnya yang penting mah kitanya ikhlas ngejalaninnya, tegas, ikhlas, terus tanggung jawab. Queen of Cup. Jadi intinya usaha-usahanya pakai perasaan aja, pakai hati. Karena ada ikhlas. Karena emang tulus ya ngelakuinnya, jadi kitanya nggak terasa beban gitu. Kita lihat keadaannya. Ada apa Aries? King of One. Udah maju gitu ya, maju bergerak. Udah ada kemajuan mungkin ya Kak. Lakukan aja apa yang terbaik gitu. Dan ini lagi di keadaan di rezeki, pencarian rezekinya lagi berjalan, lagi jalan, cuman yang ngehalangin apa? Desan, belum dapat apa yang dikejar, kebahagiaan. Ini lagi perjalanan Kak, bukan nggak tercapai, bukan nggak akan tercapai lagi, tapi lagi di perjalanan. Harus yakin gitu, di depan ini kayak kakak nggak yakin akan ada kebahagiaan nggak di depan gitu. Berjalan mah udah, ngelakuin segala hal dengan sepenuh hati, dengan perasaan udah ya, dengan emosi Kak, banyak keadaan yang terjadi gitu. Tapi jangan takut, di depan pasti nemu kebahagiaan nih. Yang halangin desan kayak kebahagiaannya belum tercapai, usahain mah udah ya, tapi kenapa belum tercapai, belum saatnya. Mungkin kita lihat kartu paling bawahnya apa? Ragu, kayak ngeragu ngejalanin apa yang udah kakak lakukan, kayak yang ragu hati, perasaan mah di mana, keinginan di mana, tapi kenapa kakak jalannya ke situ gitu, akan ada kebahagiaan di depan. Kita buka ceritanya ya. Makasih sebelumnya, ini gak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di bawah. Kita lanjut. Jadi intinya kakak teh udah ngelakuin dengan perasaan ya, dengan penuh hati gitu, ngelakuin sekarang yang terjadi, yang dijalanin, tapi kenapa nggak ketemu kebahagiaannya. Jadi ragu gitu, benar nggak jalan yang saya pilih, benar nggak jalan yang kakak pilih. Kita buka dulu cerita energinya ya, nanti saya bantu ceritakan ceritanya. Ini kartunya ada energi apa aja. Ada nyari ketenangan, terasa berat, masih sebelumnya berharap tindakan-tindakan kedepannya. Nyerah, jangan nyerah ya. Kita lihat di keadaan ini ada energi nyerah, tapi kita buka di keadaan sekitarnya gimana. Ada cinta, ada developer, udah ngejalanin gitu ya, cuman ragu ini bisa apa enggak, bahagia apa enggak. Kenapa ayo ragu, kenapa jadi ragu, kenapa nggak yakin gitu, padahal udah ngelakuin sepenuh hati. Karena nggak ada ketenangan di pikiran Kak, harus nyari ketenangan di pikirannya ya. Nih nggak tenang di pikiran teh, kayak ngejalanin ya, ikhlas,
ikhlas ngejalanin tapi pikiran kakak nggak tenang gitu, kayak sambil ngelakuin sesuatu hal teh kayak kepikiran terus apa gitu yang bikin kakak nggak yakin, yang bikin kakak nggak ragu, jadinya targetnya terasa berat ngejalanin apa yang udah kakak lakukan. Kalau pikiran kita tenang mah ya, pikiran kita tenang nyaman gitu, jadi nggak terlalu fokus sama kebahagiaan ini. Intinya lakukan aja apa yang menurut kakak baik, masalah hasil pasrahkan sama yang di atas gitu dah. Kalau pikiran kitanya fokus ke ini mah ya, fokus ke desan, fokus ke tujuan harus bahagia, harus gini, kitanya jadi nggak tenang pikiran kakaknya di keadaan ini ya, jadi nggak yakin sama jalan yang kakak tuju, terasa berat gitu ngejalanin, jadi terasa berat tadinya, keadaan tadinya udah ngelakuin walaupun sebelumnya juga belum ketemu kebahagiaannya ya, tapi di bulan Agustus ini sebenarnya pikiran kakak kalau terus-terusan mikir ke tujuan gitu ya, kenapa tujuan nggak tercapai, kenapa keinginan nggak tercapai, kenapa kebahagiaan nggak belum juga gitu ketemu kebahagiaannya. Kalau pikiran-pikiran ke sana, keadaan kakaknya jadi apa ya, di pikirannya kayak nyerah. Jangan takutnya kekalahan sekarang, kemenangan buat masa depan, Kak. Jadi peribahasa mah apa, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda ya. Jadikan aja pelajaran di keadaan-keadaan yang sebelumnya, kedepannya harus siap bangkit, harus mampu. Yang penting mah udah ngejalanin, masalah nanti hasilnya gimana pasrahkan sama yang di atas. Desan, mudah-mudahan kebahagiaan tercapai ya, ini dari alam. Ini mah biasanya kenapa datang jadi penghalang gitu ya. Buat kakaknya ada sesuatu hal dulu mungkin yang harus kakak lakukan, yang harus kakak pikirkan. Yang di pikiran mas sekarang mah sebenarnya nyari ketenangan, Kak. Tenang aja di pikiran, santai, slow, yakin semua jalan yang dikasih sama Tuhan adalah jalan yang terbaik gitu. Kita lihat gimana keadaan sekitarnya. Dari keadaan ini ada tujuan yang akan dicapai di depan, Kak. Maju aja terus ya. Biasanya keadaan gini orang mah tahan godaan, tahan cobaan. Kalau mau fokus ke sesuatu teh ini yang berbentuk materi ya, fokus ke situ. Ada godaan, ada cobaan, gak tergoda biasanya. Fokus targetnya kemana, takut kehilangan. Jangan terlalu boros pengeluaran jangan terlalu boros gitu. Harus sayang sama apa yang kita miliki, harus sayang dengan apa yang udah jadi milik kita gitu ya. Jangan sampai hilang. Harus irit. Ini malah kayak yang targetnya gitu, jangan takut kehilangan, nggak boleh untuk saat ini gitu ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Biasanya orang di pikiran galau gini mah jajan terus, makan terus, jalan-jalan kemana gitunya, irit Kak. Yang ditakutkan kumpul keluarga, takut kebersamaan ada nggak, bisa tercapai lagi nggak kebersamaan. Ini kayaknya harapan teh kakak ngeharapin barangnya, ngeharapin kebersamaan keluarga gitu, tapi belum tercapai. Padahal apa yang sebenarnya ini dicari, Kak, rezekinya kayak yang kosong gitu ya. Kayak yang nggak kumpul mah buat apa nyari uang, buat apa nyari, kayak ragu buat apa nyari yang berbentuk-bentuk materi. Ini di keadaan ya, kalau nggak bisa kumpul sama keluarga gitu ya, kumpul keluarga, anak, cucu, ayah, bapak, ibu gitunya, orang yang kita sayang, suami, anak, cucu, keadaan rumah kayak yang buat apa semua ini aku lakukan gitu ya. Kalau nggak bisa kumpul kayak gini, intinya fokusnya sekarang bukan ke sana sebenarnya. Kalau banyak pikirannya ke situ, nyerah ke di depannya. Harus yakin ya, keadaan sebelumnya juga yakin. Dan cinta mah ada, rasa mah ada sebenarnya ya, tinggal kitanya ini mau mana dulu. Sebenarnya kalau targetnya cinta, keadaan orang yang sayang mungkinnya di sekeliling. Kalau cinta dulu yang dikejar, perasaan gitu ya. Kalau perasaan kita bahagia, jadi ngelakuin teh bisa sebenarnya dengan hati, dengan tulus gitu, Kak. Kayak gitu. Jadi intinya pikirkan, cari ketenangan ya di pikiran biar kita bisa maju. Jadi nggak nyerah, Kak. Nggak berat buat ngejalaninnya kalau pikiran tenang mah gitu, Kakak Aries ya. Rezeki di bulan Agustus ini mudah-mudahan tercapai semua apa yang diinginkan ya. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.